Ngocak, ngobrol sih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Ngocak, ngobrol sih, Cak. Kali ini kita akan membahas soal berita pilkada. Nah, kemarin ini redaktur senior di Antara Jatim, Cak Malik, ini menulis sebuah catatan yang cukup menarik. Isinya soal calon tunggal lawan Kota Amal. Kira-kira isinya apa kok sampai calon tunggal ini harus melawan Kota Amal? Di sini kita bersama Cak Malik, redaktur senior, dan wartawan senior plus senior ya. pakar yang hafal di lapangan ya, Cak Mili. Dan kita langsung ngobrol sama Cak Malik, kira-kira apa sih, Cak, sampai kepikiran membahas tentang calon tunggal dan Kota Amal. Oke, terima kasih Mas moderator MC. Iya, MC lah. Kondangan bukan dan dangdutan. Presenter ya, Mas presenter masih Cal ya. Tambahku tambah ganteng ya. Jadi posisinya kemarin itu aku melihat kotak kosong itu kan sia-sia ya. Kotak kosong pilkada nih ya. Iya, kan sia-sia. Kalau melihat istilah kotak kosong itu kan percuma gitu. Mending kalau dikasih kotak amal gimana, kan teko, kita nyoblos, kita ngamalong kan, kita lumayan. Bahkan atau bisa dikasih kotak obat ya, atau PDKK, atau kotak apa sih? Kotak amal yang kotak ajaib ya bisa, atau kotak apalah itu kan. Artinya berangkat dari kegundahan bahwa proses demokrasi semakin tahun kok semakin menurun, nggak ada lawan politik, sehingga muncullah calon tunggal. Ini yang menjadi awal saya menulis itu. Bahkan kemarin sempat diedit lagi oleh redaktur senior lagi, ya kan, senior lagi, datang lagi. Senior itu maksudnya bahasa halus bahwa tuwek misalnya. Ngomong senior bahasanya ngelem tapi asal ya ngenyek tuwek, tuwek. Jadi kemarin sempat diedit sama beberapa redaktur kan. Tulisan itu sebenarnya kritis ya. Satu, proses demokrasi di Indonesia tidak berjalan maksimal. Satu, karena posisinya itu hanya calon tunggal. Yang kedua, lemahnya calon-calon dari atau kader untuk maju, kaderisasi. Nanti kalau soal kaderisasi di grassroots tingkat bawah, Mas Willy bisa menjelaskan gimana proses kader di partai itu kok nggak berani muncul. Itu mungkin sebagai opening awal ya. Terus Mas Willy, kira-kira kalau pandangan Mas Willy, di Jawa Timur kan ada sekitar 5 daerah yang harus calon ini pola lama. Kira-kira pandangan sampai yang di lapangan ini seperti apa? Ya kalau kita mencontohkan ya di Surabaya aja lah. Surabaya itu kan Eri Cahyadi Armuji melawan Kota Amal itu tadi. Jadi di lapangan sendiri akhirnya jenuh, bosen. Siapa akhirnya nggak muncul lawan dibandingkan pilgub yang 3 calon. Artinya kurang meriah ya? Kurang meriah karena ya ini nggak ada pesaing. Kayak kemarin debat, harusnya debat itu akhirnya jadi visi misi aja ya kan. Iya. Gimana debat cuman satu pasangan calon, kebajutan nggak menarik ya. Menurut saya ini ada andil dari dosanya para partai karena kaderisasinya nggak jalan, sehingga apa ya, kader-kader partai ini nggak berani melawan petahana ya. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Ada beberapa pengamat yang mengatakan kalau calon tunggal ini juga karena ongkos politik yang tinggi, sehingga kader ini tidak berani untuk maju. Gimana, Jamal? Ya itu
kalau kos tinggi berarti kan kalau kota amal bener ya, amal sehingga jangan kau kan nggak lihat gitu. Ada dua sisi sebenarnya kemarin. Sebenarnya sisi negatifnya satu kaderisasi, yang kedua mengenai ini apa kurang beraninya calon kader lain untuk maju. Apa ya? Kalau sisi positifnya mungkin ini sisi negatif lah gitu. Oh, ekonomi. Pesanan kaosan kalami ya. Calon dulu kan akhirnya pesen. Calon sisi kan akhirnya Pesen itu aja. enggak ya kan. Akhirnya UMKM gak jalan. UMKM ya jalan tapi kan cuma satu calon. Lah seandainya bayangkan pilkada calonnya 10 lah. Bos. Rame bos. Bener-bener pesta rakyat ya. Iya, ya itu. Kalau itu berarti dampak ekonominya kepada masyarakat ya. Secara apa demokrasi, pertumbuhan demokrasi yang gimana Mas? Menurutku ada kemunduran karena ya itu tadi kita dulu itu reformasi dirancang untuk biar demokrasi ini berkembang, tapi sekarang lawannya cuma kota amal. Iya, satu paslon kota amal apa ya, akhirnya di Surabaya sendiri akhir-akhir ini muncul gerakan memilih kota kosong. Nah itu menurut saya akan jadi gimana ya nanti lagi ya? Iya, persoalan lagi kalau akhirnya kota kosong ini yang menang. Iya. Willy serius kan? Artinya masyarakat tidak diberikan pilihan. Iya. Memilih mana pemimpin yang pas untuk memimpin Surabaya ya, ini ngomong Surabaya kan yang debat ya. Itu setahu saya terjadi di Pilkada Makassar beberapa tahun lalu. Kota kosong menang, kota amal Kota menang. kosong dia menang melawan anaknya ponakannya Yusuf Kala. Kota Kota kosong. Kalau kota kosong berarti kan PJ Iya. atau apa ya? PJ ya Mas? Iya. Ya, kalau yang kota kosong atau kota amal ini menang, maka pilkada kan tidak setahun lagi kan untuk proses lagi kan lihat aturannya KPU. Kalau nanti menang yang kosong lagi, kok repot loh. Atau mungkin menggunakan ini cara baru. Cara apa? Benda-bendi. Depan hati. Dia ya. Tapi ada ya. Pilkada lebih Mas Willy. Benda-bendi. Sebenarnya sih KPU kan biar nggak terjadi kota kosong ini kan menyiapkan beberapa aturan kan. Salah satunya memperpanjang pendaftaran. Tapi tetap aja yaitu tadi indikator yang mungkin apa biaya ongkos politik mahal, kaderisasi yang rendah. KPU kan bikin tagline apa senang bareng. Kalau ada kota kosong, kota itu apakah juga bisa merasakan senang bareng? Senang dewe. Senang dewe saya ini. Iya, ya mungkin kalau harapan kita karena juga waktu mepet ya. Oke lah, pesta demokrasi tahun ini aja lah yang melawan kota kosong, sehingga apa ya ketakutan mengenai kos politik yang tinggi, terus hegemoni kekuasaan yang dikuasai oleh satu orang itu hilang gitu loh Mas. Berarti apa-apa yang memimpin kan bukan dari kekuatan besar, tapi orang-orang bisa siapa juga, orang kecil, orang-orang yang punya kemampuan intelektual tinggi bisa juga tampil kan gitu. Karena ini ketakutan yang memang didanai oleh kekuasaan besar itu. Siap, baik. Lanjutkan dulu, kita istirahat dulu. Masih di ngocah ngobrol sih. Kita akan lanjutkan pembahasan soal kota amal ini. Tadi Cak Malik membahas soal kekuatan besar yang ada di balik pilkada. Kira-kira kekuatan apa tidak? Kekuatan dalam dari luar, Kekuatan alam. Setiap proses politik itu pasti ada kekuatan besar di baliknya itu, dan itu memang selalu menghegemoni dan selalu berusaha menguasai. Itu yang membuat beberapa kader baru itu agak minder ketika masuk, karena kos politik juga tinggi yang utama. Selain kos material juga
selain materi finansial ya juga psikologi semua harus ditata, sehingga ini yang membuat calon baru itu susah muncul. Ketika muncul dengan popularitas tapi kekuatan finansial kurang ya kurangnya. Itu yang membuat memang ada sih beberapa point of view kekuatan yang kelihatan mendominasi di pilkada ini gitu. Cuman kalau saya sebutkan di sini kan nggak jadi ngocak gitu. Jadi lihat ya. Kalau Cak Willy kira-kira di lapangan apa kelihatan kekuatan? Sebenarnya kalau saya melihat itu kan kenapa ada kotak kosong ini kan nggak jauh ambil dari pilpres ya. Setelah pilpres ada koalisi besar, ya itu yang membuat beberapa partai ini selalu bersama. Jadi partai lain akhirnya minder. Akhirnya nggak menjata ya, nggak menjata, nggak mengajukan calon sendiri. Kira-kira inilah apa kita sebagai warga Jawa Timur ya, ini kan nggak usah jauh-jauh lah. Warga Jawa Timur harapannya apa sih? Mewakili masyarakat Jawa Timur ada dekat kali. Harapannya nol mas, ide-idean coba. Harapannya ide-idean yang mungkin wis kadung di proses planningnya sudah ada, jalani aja dulu. Meskipun nanti kosnya akan tinggi ya. Yang kedua kalau mungkin ke depan kalau memang nggak ada calon lain atau calon tunggal, wes langsung aja tunjuk, gitu aja. Boleh gitu. Karena percuma kan kalau debatnya ya percuma, nanti maju ke KPU nyoblosnya percuma orang Sabtu kan. Formalitas saja. Yang penting kalau misalnya nggak ada tunggal ya langsung aja ditunjuk. Kamu wali kota mana kan? Nggak oleh jangan. Harapannya dulu kan mulai tahun ngarep. Tapi harapannya kan nggak mungkin itu. Harapannya pesta demokrasi bisa lebih meriah lagi, banyak calon sehingga regenerasi politik akan diteruskan. Cak Willy mewakili masyarakat perbatasan Surabaya Sidoarjo. Pinggir. Pinggir mana? Harapannya sih memang nggak fenomena kota kosong ini cukup tahun ini aja lah. Tahun-tahun depan nggak perlu lagi kota kosong karena ya benar kata Cak Malik tadi, percuma kita mau ngapain milih kota kosong ini, siapa nanti yang akan jabat ya. Terutama kalau milih yang kemarin bosen bagus ya cocok ya. Jadi ayolah orang-orang partai, orang-orang yang memang serius terjun berpolitik, ayo harus berani lagi untuk ikut kontestasi. Sahabat antara ini harus memahami ya, banyak pertimbangan dari Cak Malik dan Cak Willy, dan mudah-mudahan tapi pada intinya pilkada ini harus berjalan dengan baik, demokrasi berjalan dengan baik, damai, ojo eker-ekeran, meskipun beda pilihan, ojo ekeran seperti film bareng. Aku nggak beda pilihan, soalnya katanya gitu sih. Iya betul, beberapa daerah punya pilihan ya. Nah, untuk sahabat antara jangan lupa kalau mencari sumber yang sumber berita yang kredibel dan pas, baca jatim.antaranews.com. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Masih di Ngocak, ngobrol saja.